Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ISO 9001-2015 tentang leadership. Boleh next. Nah, anggota kelompoknya ada saya sendiri, Cerita Bella Pertiwi, lalu ada teman saya. Saya Siti Nurhaliza dengan ujung 599. Saya Kelepati Muharani dengan ujung NIM 077. Saya Amalia Yulianti dengan ujung NIM 062. Boleh next. Nah, jadi di poin 5.1 ini ada tentang leadership dan komitmen. Nah, manajemen puncak atau top manajemen itu memiliki peran utama dalam memastikan sistem manajemen mutu berjalan dengan efektif. Nah, kepemimpinan itu bukan hanya tentang formalitas, tetapi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan keterlibatan yang aktif. Boleh next? Baik, di sini dalam leadership sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ini ada leadership secara general, yang mana pada leadership bagian general ini, organisasi itu bertanggung jawab atas efektivitas SMM. Selanjutnya, secara general juga, leadership ini menetapkan kebijakan dan sasaran mutu yang mana itu harus selaras. Maksudnya selaras di sini adalah selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian, mengintegrasikan SMM ke dalam proses bisnis. Selain itu pula, secara general, leadership ini harus mendorong pendekatan proses dan risk-based thinking, yang mana organisasi harus menetapkan pendekatan proses atau proses approach, yang mana setiap aktivitas itu dilihat sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Selain itu juga, organisasi harus menetapkan risk-based thinking, yang mana mempertimbangkan risiko dan peluang dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, itu menyediakan sumber daya. Selain dari SDM, sumber daya yang dimaksud adalah infrastruktur dan juga lingkungan kerja. Next. Lalu setelah general ada customer focus. Yang pertama dari customer focus ini adalah understanding requirement, yang dimana memastikan kebutuhan pelanggan dan persyaratan hukum dapat dipahami sepenuhnya agar tidak terjadi uh, misunderstanding antara pelanggan dan juga pemimpin. Lalu kedua itu ada risk management, yang dimana mengatasi risiko yang dapat menghambat kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah sustained focus, yang dimana kita mempertahankan fokus yang untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, di poin 5.2 ini adalah policy, nah di mana establishing equality policy. Nah, di mana manajemen puncak itu harus menetapkan dan menerapkan kebijakan mutu di mana harus selaras dengan tujuan dan organisasi serta mendukung arah strategis perusahaan. Lalu yang kedua itu menjadi acuan dalam menetapkan sasaran mutu. Lalu menunjukkan komitmen untuk memenuhi persyaratan baik dari pelanggan maupun regulasi. Lalu si manajemen puncak ini juga harus menetapkan kebijakan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem manajemen mutu. Nah, lalu poin selanjutnya, kebijakan mutu itu juga harus ditulis dan disimpan dengan baik sebagai dokumen resmi. Lalu disampaikan kepada seluruh karyawan agar dipahami dan dilaksanakan pada pekerjaan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu dapat diakses oleh pihak terkait. Pihak terkait ini maksudnya kayak pelanggan atau auditor. Nah, itu juga bila diperlukan. Yang ketiga, ada organizational roles, responsibilities, dan juga authorities. Yang di sini, manajemen puncak itu wajib untuk memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran yang relevan telah ditetapkan, dikomunikasikan, dan juga dipahami. Ada 3 alur kerja, ada assign, communicate, dan juga understand. Pada bagian assign ini itu menentukan siapa akan melakukan apa. Contohnya seperti surat keterangan penunjukan ataupun struktur organisasi yang jelas.
Lalu selanjutnya communicate ini, penugasan tadi disampaikan secara jelas ke pihak yang bersangkutan. Misalnya, bisa dalam bentuk, sosialisasi, rapat, email, maupun pelatihan. Yang ketiga, understand ini, orang yang menerima tanggung jawab benar-benar paham apa yang harus dilakukan, batas wewenang, dan juga dampaknya. Yang bisa dibuktikan dengan, si orang tersebut bisa menjelaskan ulang tugasnya dan juga bisa menjalankan perannya dengan benar. Next. Top manajemen ini juga bertanggung jawab dan memberikan wewenang untuk yang pertama, kesesuaian quality management system yang memastikan sistem manajemen mutu ini sesuai dengan standar ISO 9001. Hal ini bisa dipraktikkan dengan menunjuk siapa penanggung jawab terhadap QMS dan memastikan prosedur dipatuhi. Yang kedua adalah output proses yang memastikan setiap proses menghasilkan output yang diinginkan. Contohnya seperti produksi menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga, pelaporan kinerja, melaporkan sejauh mana sistem berjalan dan di mana peluang perbaikannya. Yang dilaporkan ini biasanya berupa hasil audit internal, ketidaksesuaian, keluhan pelanggan, maupun capaian target mutu. Yang keempat adalah fokus pelanggan, untuk memastikan semua level karyawan sadar bahwa kepuasan pelanggan adalah prioritas utama. Ini bisa dilakukan dalam bentuk nyata berupa keluhan pelanggan ini ditindaklanjuti secara serius. Yang terakhir, integritas perubahan. Menjaga agar sistem tetap konsisten saat ada perubahan organisasi atau prosedur yang direncanakan. Contohnya seperti penggantian kepala bagian ataupun penambahan produk baru. Oke, mungkin itu saja presentasi dari hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.